Pemirsa, tersangka kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 2 pelaku jambret di Sleman akhirnya bisa bernafas lega. Kasus diselesaikan lewat restoratif justice. Gelang pelacak di kaki sekaligus status tahanan kota sudah dilepas. Raut bahagia tak bisa disembunyikan dari wajah Hogi Minaya dan istrinya, Arsita Minaya, saat keluar dari Kejaksaan Negeri Sleman. Keduanya mengaku lega setelah kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadikan Hogi Minaya tersangka diselesaikan lewat restoratif justice. Selain itu, mereka juga mengucap syukur karena gelang pelacak atau GPS yang sempat dipasang di kakinya juga sudah dilepas kejaksaan. GPS itu sebelumnya dipasang sebagai tahanan kota agar tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Yogyakarta. Alhamdulillah sudah mulai agak reda, Mas. Sudah namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih lega lagi semua dari sini dan sana. Artinya saat Seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjambret istrinya meninggal dunia. Ia dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS sebelum akhirnya perkara diselesaikan lewat restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko News melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di kota Metro Lampung tertangkap tangan selundupkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi ke dalam lapas. Barang haram tersebut diduga merupakan pesanan narapidana. Seorang wanita berinisial DA menyelundupkan narkotika jenis sabu ke Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Kota Metro Lampung. 2 paket sabu seberat total 2,32 gram, 3 butir pil ekstasi, serta tembakau sintetis seberat 0,85 gram diduga merupakan pesanan beberapa narapidana di dalam lapas. Barang haram itu ia sembunyikan di buntalan tisu dalam saku celana yang ia kenakan. Kepada petugas, ia mengaku narkotika tersebut didapat dari seorang bandar dan akan mendapat upah Rp1 juta setiap kali pengiriman. Terduga pelaku atas nama inisial D, kemudian di situ merupakan pesanan dari dalam lapas. Jadi D ini mengantarkan pesanan dari dalam lapas. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi dan terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Trisanto News melaporkan. Sementara pemirsa, seorang penjaga toko kelontong tewas diduga dianiaya oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut sempat menghebohkan warga sekitar. Seorang wanita histeris saat mengetahui kerabatnya tewas dalam kondisi mengenaskan di dalam toko kelontong di Balikpapan, Utara Kalimantan Timur. Korban, Wira, 35 tahun, ditemukan warga dalam kondisi bersimbah darah. Sejumlah saksi mengaku sempat mendengar suara gaduh dari dalam toko tersebut. Warga sempat berupaya memberikan pertolongan dengan mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Kena setrum ini ada darah, jangan-jangan ditusuk orang, gue bilang. ada luka memang, Pak. Ada luka 2 keluar khususnya itu. Posisi di mana, Pak? Di dalam, dia. Pandang ngeliat yang nusuk tadi, Pak? Lihat tidak kutangkap. Pasca kejadian, polisi memasang garis polisi dan mengamankan 1 orang untuk diminta keterangan. Kasus ini ditangani Polsek Balikpapan Utara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis News melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Ya, pemirsa, mohon maaf, sebelumnya kami akan menyampaikan informasi terkait dengan viral dugaan penimbunan gas 3 kg bersubsidi di sebuah pangkalan gas. Sebelumnya, emak-emak dalam video tersebut ditolak pemilik toko untuk membeli gas. Tuh, gas banyak. Ayo masuk, tidak. Aku dari tadi nak minta, dah kau kasih. Aku orang sini. Aku orang sini. Tidak, tadi tidak mengasih kan? Aku orang sini nih. Ayo, aku tidak kenal. Tidak perlu KTP. Aku ini tahu dengan aku. Aku dengan Siko. Aku dengan Siko tak ada. Gas banyak. Ini ya, pemerintah tolong ya. Ini gasnya banyak. Gas banyak ya. Tolong ya. Video viral memperlihatkan kekecewaan seorang mama di Batanghari, Jambi yang ingin membeli tabung gas 3 kg namun ditolak. Kau jangan macam-macam kau ya. Kau tanya aku orang mana.
Usai ditolak, lantas mama tersebut menerobos masuk ke dalam ruko dan melihat tabung gas 3 kg yang dikatakan habis namun banyak tersedia. Tumpukan tabung gas LPG 3 kg ditemukan masih bersegel, tersusun rapi namun tidak dijual. Banyak yang menduga praktik tersebut merupakan permainan distribusi gas bersubsidi yang merugikan masyarakat kecil dan sering terjadi terutama saat pasokan terbatas atau menjelang akhir bulan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Batanghari, Edi Sabara, menegaskan jika dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan tegas akan diambil mulai dari sanksi ringan berupa pengurangan kuota distribusi hingga sanksi berat berupa pencabutan izin operasional pangkalan. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Saling kejar terjadi antara polisi dengan sejumlah pelaku tawuran hingga menangkap pelaku yang bersembunyi di samping mobil. Sebelumnya tawuran dua kelompok pemuda kembali terjadi di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari. Petugas dari unit Resmo Polsek Panakukang yang melakukan patroli rutin segera mendatangi lokasi dan membubarkan aksi tawuran tersebut. Dalam penindakan ini, polisi berhasil menangkap dua pelaku. Dari tempat kejadian perkara, petugas menyita 1 buah busur dan 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan saat tawuran. Kedua pelaku bukan merupakan warga Kota Makassar, melainkan datang ke lokasi atas panggilan rekan-rekannya yang berada di wilayah tersebut. Guna mencegah terulangnya tawuran, polisi terus meningkatkan patroli rutin dan mengimbau masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan aktivitas yang berpeluang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Sementara pemirsa, seorang ibu lapor polisi karena dianiaya oleh anaknya. Sang anak diduga kesal karena tidak diberi uang Rp20.000 untuk jajan dan membeli rokok. Polisi menangkap seorang pemuda berusia 24 tahun di rumahnya di Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemuda itu sempat merengek memohon tidak ditangkap. Sebelumnya diketahui ia menganiaya ibunya dengan sapu lidi karena tak diberi uang Rp20.000 untuk membeli makanan dan rokok. Ia tidak menyangka kelakuannya dilaporkan ke polisi. Ia pun sempat membantah ibunya di hadapan petugas. Mama tidak bicara begitu. Jangan kau kasih begitu, Mama. Jangan kau. Pakai sendal baju. Motifnya yaitu pada saat sang anak ingin meminta uang kepada orang tuanya, namun sang ibu tidak memiliki uang sehingga anak tersebut marah dan murtad dan mengamuk sehingga melakukan penganiayaan terhadap ibunya dengan menggunakan sapu. Meski jadi korban penganiayaan, sang ibu tidak melapor ke polisi. Namun, polisi tetap memberikan pembinaan di posko Jatanras Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan.